Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra, NIM 2017 31272. Kali ini di video saya yang akan buat, saya akan membuat tabel frekuensi distribusi dari data tabel statistik. Oke, langsung saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan uraian data ya, dari nilai angka 65 yang terkecil, terus angka terbesarnya yaitu nilainya 82. Langsung saja ya, kita mulai. Dari uraian data yang saya buat, di sini kita nilai maksimal. Rumusnya next, kita akan memblok nilai angka terkecil sampai nilai angka terbesar. Dan hasilnya 82. Berikutnya kita akan mencari nilai min. Rumusnya sama saja ya, di sekarang kita akan mencari nilai kelas. Oke, sepertinya dikurang ya, kurung bagi ini. Oke, nah setelah kita sudah mencari nilai interval C nya, jadi kita mencari nilai batas kelasnya, ranknya ya. Jadi untuk mencari nilai ranknya, kita buat round up ya. Ini sama saja tambah 0. Oke, nilai round up nya ada 3. Nah, di bawah sini kan batas kelasnya kan ada 6. Jadi ranknya 3. Di sini kita sudah mencari nilai label kelas dengan rank kelasnya. Berikut di bawah sini saya akan membuat tabel frekuensinya. Sini saya akan membuat judulnya kelas dan di sampingnya frekuensi. Ya. Untuk di kolom pertama ini saya akan masukkan angka 65. Untuk di berikutnya sini saya akan masuk, di sini kita akan cari nilai rumus. Jadi rumus itu pertama 65 ditambah 3 dikurang 1, hasilnya menjadi 67 ya, ketemu ya. Untuk berikutnya di sini
di bawah angka 65, yaitu kita ambil sel 67 tambah 1 aja. Ya, benar. Nah, di sini saya akan membuat nomor kolomnya dulu ya. 2 Y 3. Oke. Jadi di sini kita akan mengunci sel C-nya dengan mengklik angka F4. Nah, kenapa kita kunci F4 ini? Jadi supaya untuk ke bawah dia tidak mengganggu dengan angka terbawah tersebut ya. Oke, kita lakukan lagi. Nah, jadi angka terkelas kecil itu adalah 65 dan di bawahnya adalah 82. Untuk mencari nilai frekuensinya, dengan menambahkan frekuensi. Nah, data array ini kita ambil dari uraian data yang di atas. Lalu bins array-nya ini kita ambil dari angka kelas yang di kanannya. Hasilnya set. Oke. Saya sudah menemukan frekuensi pertama, kedua, ketiga, dan sampai keempat ya. Jadi di sini kita akan mencari nilai frekuensi relatif. Jadi di sini kita akan menjumlahkan nilai frekuensinya di atas. Jadi tinggal mengklik angka ini aja deh. Lebih gampangnya, di bawah rating ini kan ada sigma, artinya sum. Nah, jadi dia sudah otomatis menjumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 40. Nah, untuk mencari nilai frekuensi relatif dengan caranya gini. Angka pertama di frekuensi, pertama kita ambil angka dari 3, lalu dibagi jumlah frekuensinya. Nah, sebelum itu kita di sini mengunci nilai sel D-nya ya. Dari jumlah frekuensi, tekan F4 tab. Nah, kita sudah menemukan nilai frekuensinya. Jadi tinggal geser ke bawah saja. Oke, sudah ketemu ya. Sini saya akan mencari nilai frekuensi kumulatifnya lebih kecil dari. Oke, saya tengah dulu ya. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, di kolom pertama ini untuk mencari frekuensi kumulatif lebih kecil dari, kita masukkan angka 3. Nah, untuk kolom bawah berikutnya, di sini saya mengklik angka 3, lalu menambahkan sel pada angka 6. Jadi hasilnya, nah, kita ke bawahin lagi ya, biar untuk memperlebih mudahnya. Sini sudah mencari nilai, nah ini adalah frekuensi kumulatif dari kecil dari. Oke, sudah bisa lihat juga. Oke. Berikutnya sini saya akan membuat nilai tabel frekuensi. Maaf, di sini saya akan membuat tabel frekuensi kumulatifnya ya. Kumulatif frekuensi singkat saja ya. Frekuensi kumulatif lebih dari ya. Oke. Di sini saya sudah masukkan untuk tabel angka frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi rumusnya itu kita masukkan angka dari FK kumulatif kecil dari, yaitu 40 yang terbesarnya ya. Terus kita enter. Nah, untuk mencari angka berikutnya, jadi
kita mengklik tombol angka 40 dikurang 6, hasilnya menjadi 34. Nah, berikutnya kita akan flash fill kolom yang kosong ini menjadi ke bawah. Kita akan mencari nilai min atau nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-ratanya, kita akan menambahkan dua angka kelas ini. Jadi sama dengan buka kurung 65 ditambah 67 tutup kurung bagi 2. Nah, angka sudah kita dapat. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6. Lalu kita bisa menggeserkan ke bawah ini ya. Nah, kita sudah menemukan. Berikutnya sini saya akan membuat tabel median kali frekuensi. Nah, dari nilai frekuensi ini kita mengambil angka 6, jadi sama dengan 6 dikali frekuensinya adalah 3 dan hasilnya 198. Kita geserkan lagi ke bawah ya. Nah, untuk auto sum sama seperti yang saya lakuin tadi di detik berikutnya sebelumnya. Jadi untuk menemukan hasilnya dari nilai frekuensi nilai tabel min kali frekuensi ini, jadi tanpa basa-basi lagi kita mencari nilai jumlahnya. Nah, jadi rumus itu sum memblok dari angka atas sampai ke bawah, hasilnya menjadi 295. Baik, berikut di sini saya akan membuat nilai min mencari minnya. Untuk mencari minnya, jadi sama dengan hasil dari nilai frekuensi median frekuensi dibagi hasil dari frekuensi dan menjadi min. Kita di sini akan mencari angka nilai U-nya ya. Nah, untuk mencari nilai tabel U, jadi kita menambahkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya saya akan kenapa untuk mencari nilai U-nya, karena ini adalah tabel data berkelompok. Jadi tabel data kelompok ini ketentuan sudah ada dalam rumus. Jadi rumusnya itu U. Oke, next saja. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai U kali frekuensi ya. Oke, kita akan memasukkan angka 0 dikali 3, jadi hasilnya 0. Setelah itu berikutnya di bawah cari 1 dikali 6. Nah, sudah, langsung saja kita geser bawah ya. Nah, angkanya sudah muncul. Di sini saya akan membuat auto sum. Rumusnya kita memblok dari angka ini, dari angka 0 sampai ke angka 10. Untuk mencari nilai nolnya, rumusnya itu ini. Oke. Hasil dari auto sum U kali frekuensi ini bagi 40, dia hasilnya 2,75. Nah, sedang di sini dua angka tersebut kan memiliki digit yang terlalu banyak, jadi bisa kita kurangi ya dengan klik tombol ini 73,1. oke, 23,8. Nah, di sini saya akan membuat min untuk mencari nilai rata-rata yang kedua ya. Oke, untuk mencari rata-rata yang kedua,
itu untuk mencari nilainya min rat yang kedua, pertama kita ambil angka ini sel tambah buka kurung, dalam kurungnya itu kita ambil interval C, lalu dikali hasil dari U, jadi hasilnya 7,35. Nah, kita akan menutup digit angka di belakang ini. Mana dia? Sini saya akan menambahkan tabel baru, yaitu tabel sebenarnya. Jadi tabel sebenarnya ini sebelum angka 65, batas angka 65 ada kelas sebelumnya, itu mungkin 64. Nah, jadi di rumus itu sama dengan 64 buka kurung 64 ditambah sel B12 kurung dibagi 2, hasilnya 64,5. Untuk selanjutnya sama seperti yang saya lakuin tadi. Sebelum angka 67 yaitu ada kelas sebelumnya. Angka kelas sebelumnya itu adalah 66 ditambah 67 untuk kurung dibagi 2. Nah, sudah ketemu. Jadi sini saya akan menambahkan nomor kolomnya dulu ya. 4, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk berikutnya kita akan menambahkan angka di bawahnya lagi. Oh, salah. Cut. Oke. Untuk berikutnya saya akan menambahkan di baris kedua sama seperti tadi ya. Sebelum angka 68 ada kelas sebelumnya, yaitu 68 berarti 67 ya. 67 ditambah 68 kurang lagi 2 set 67,5. Oke, mungkin di sini sama seperti juga yang saya lakuin. Di sebelum angka 70 berarti ada kelas sebelumnya itu 69. Kita ambil sel 70 bagi 2. Oke. Selanjutnya kita akan tarik angka tersebut di bawah ya. Oh, nggak usah. Kita akan ketiknya aja. Saya kan di sini sudah membuat tabel kelas sebenarnya. Jadi keseluruhan kelas itu ada 6, dan di atas kelas itu dari batas kelas sebenarnya dari awal sampai akhir saya sudah buat. Jadi kita akan mencari nilai frekuensinya. Untuk nilai frekuensinya tinggal di copy paste saja. Sebentar. Jadi dari nilai frekuensi itu angka sini kita tarik blok enggak, dari angka ini. Oh, maaf. Kita copy dulu. Tinggal klik kanan pada mouse. Oh, kita ulangi lagi ya. Kita
pertama kita blok dari 3 sampai 2 ke bawah. Kita copy dulu ya. Nah, setelah itu kita pindahkan kolom di sini, klik kanan. Nah, di sini kan ada pengaturan option tuh. Nah, jadi kita tinggal tekan ini. Oke. Saya akan menambahkan tabel frekuensi kumulatifnya. Jadi tinggal kita copy paste saja yang sudah kita cari. Mana deh? Ini kita copy lagi. Kita pindahkan kolom di sini, klik kanan 1 2 3. Nah, baik. Kita akan mengatur tabelnya dulu. Oke, berikutnya saya akan mencari nilai n-nya dari frekuensinya. Nah, jadi untuk mencari nilai n-nya itu kita hanya mencari nilai n-nya itu dibagi 2 ya. Berikutnya di bawah ini saya juga akan mencari nilai median serta nilai modusnya. Salah ketik. Nah, untuk nilai n-nya kita ambil dari angka 40 hasil dari penjumlahan frekuensi dibagi 2. Kita akan mencari nilai medianya. Nah, sebelumnya nilai median itu adalah nilai tengah. Untuk menentukan nilai tengahnya itu kita bisa lihat dari rank C. Nah, rank itu kan adalah 3. Jadi batas penilaian angka 3 ini bisa kita lihat dari frekuensi. Mungkin 3 ini pas ya. Kita akan lebih dari 6 ini mungkin termasuk juga lebih dari 3. Nah, jadi kelas tengahnya itu adalah 6. Langsung saja ke rumusnya ya. Untuk rumusnya itu batas kelas saya masukkan. Batas kelas ditambah nilai rank C dikali nilai N buka kurung nilai N setelah itu nilai kurang nilai kumulatifnya. Kita ambil nilai kumulatifnya itu adalah 3. Kenapa? Karena sudah ada dalam rumusnya. Mungkin kalian bisa lihat rumusnya di internet ya. Selanjutnya dibagi dengan nilai frekuensi. Frekuensinya itu 6. Nah, hasilnya 76. Nah, untuk mencari nilai modusnya, sebelumnya nilai modus itu adalah, arti dari modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling besar. Kita bisa lihat nilai paling besar itu adalah 13. Nah, 13. Sebelum untuk mencari nilai modusnya, pertama kita mencari nilai dulu. Kita membuat F1-nya dulu. Nah, F1-nya itu kita ambil angka 13. Langsung aja ya. Rumusnya itu 13 dikurang 12. 13 kurang 12. Salah. 13 dikurang 12 hasilnya 1. Itu F1. Untuk F2-nya kita ambil nilai sesudah dari angka 13. Yaitu di bawah ya. F2. Nah, F2-nya ini kita ambil angka ini dikurang 4. Jadi hasilnya 9. Di sini saya akan mencari nilai modusnya. Tadi saya sudah mencari nilai F1 F2-nya ya. Nah, langsung saja. Untuk F2-nya pertama kita ambil batas kelas dari
nilai modusnya. Nilai modus kan adalah 13 tadi ya. Jadi batas kelasnya itu adalah 73,5 ditambah hmm, nilai C rank ya. Habis itu dikali dalam kurungnya F1, terus kita bagi, buka kurung lagi, F1 ditambah F2. Jadi hasilnya adalah 73,8. Nah, kita sudah mencari nilai modus median dan nilai N frekuensi. Untuk membuat grafik histogram, klik data analisis. Nah, tentukan pilihan kita yaitu adalah histogram. Pilihan kita itu histogram. Nah, di sini saya akan mengisi kolomnya ya. Saya ulangi lagi, untuk mencari input rank tadi, input ranknya cukup perlu kita blok dari data uraian atau data mentahnya sampai dari awal sampai akhir. Maksudnya dari terkecil hingga terbesar. Lalu kita klik tanda panah ini lagi. Nah, di sini kita akan mengisi bin rank. Bin rank ini kita menambahkan tabel kelas atas sebenarnya. Oke. Jangan lupa klik chart output dengan output rank. Untuk output rank ini bisa kita pilih di mana letak posisi yang akan kita tentukan ya. Oh, nggak usah, mungkin di sini aja. Mungkin ini udah pas 6 kolom ya. Set tas. Oke. Setelah itu baru kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul ya grafik histogramnya. Nah, teman-teman bisa lihat grafik ini tersebut di sini.